Ya, oke. Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu dan teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya Amri Darman Miskiansyah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktik 2, yaitu program aplikasi restoran sederhana yang dibuat menggunakan Java, pemrograman bahasa Java. Program ini itu nama restorannya adalah Restoran Sedapnyo, sebuah simulasi restoran di mana aplikasi kasih restoran yang memiliki dua peran pengguna, yaitu pelanggan yang ingin memesan makanan dan pemilik restoran yang ingin mengelola daftar menunya. Oke, langsung saja kita mulai dari penjelasan struktur program terlebih dahulu. Oke, program ini terdiri dari dua kelas utama, ada main sama menu ya. Dimana kelas menunya ini dimana menunya ini kelas menu ini berfungsi sebagai blueprint atau cetakan untuk setiap item yang ada di dalam restorannya itu. Sini saya telah mendefinisikan 3 atribut ya. Pertama ada private string nama, ada private double harga, lalu ada private string kategori. Atribut nama ini akan menyimpan nama-nama menunya. Harga ini dalam bentuk bilangan desimal bertipe double ya, dan kategori digunakan untuk membedakan apakah item tersebut itu termasuk minuman atau termasuk makanan, seperti itu. Nah, kelas ini juga dilengkapi dengan konstruktor untuk menginisialisasi objek, serta getter dan setter ya. Getter setter ini itu untuk mengakses dan mengubah nilai dari setiap atribut. Ini adalah implementasi dari konsep enkapsulasi dalam pemrograman berorientasi objek. Oke. Ini konstruktornya dari getter dan setternya. Oke, sekarang kita akan masuk ke kelas main. Oke. Nah, sekarang kita masuk kelas main, di mana di bagian paling atas kelas saya mendeklarasikan variabel statik yang digunakan oleh seluruh metode dalam program. Yang pertama adalah array. Nah, statik menu ini. Nah, daftar menu bertipe menu dengan kapasitas 50 elemen. Untuk menyimpan seluruh item menu restorannya. Nanti kemudian ada variabel jumlah menunya sebagai counter atau penghitung jumlah menu yang sedang aktif. Lalu untuk menyimpan data pesanan pelanggan saya menggunakan 2 array paralel. Array pertama, array pesanan bertipe menu untuk menyimpan ini untuk menyimpan item yang dipesan, dan array jumlah pesanan bertipe ini untuk menyimpan beberapa banyak setiap item yang dipesan. Terakhir adalah objek scanner. Objek scanner ini digunakan untuk membaca input dan pengguna melalui keyboard. Oke, selanjutnya ini ada inisialisasi menu ya. Nah, metode ini dipanggil pertama kali pada saat program dijalankan melalui metode main. Di sini saya mengisi array daftar menu dengan data awal, 6 menu makanan dan 6 menu minuman masing-masing beserta harga dan kategorinya. Oke, bisa dilihat. Oke, perhatikan penggunaan operator post increment menu jumlah menu plus. Ya, ini berarti nilai jumlah menunya itu digunakan terlebih dahulu sebagai indeks arraynya. Nah, kemudian baru nanti dinaikkan 1. Cara ini sangat efisien untuk mengisi array satu persatu. Metode ini ini bertugas untuk menampilkan daftar menu ke layar. Nah, dikelompokkan berdasarkan kategori. Nah, di sini saya menggunakan 2 buah for loop. Ya. 2 buah for loop untuk mengintegrasi array daftar menu.
pertama proses menampilkan kategori makanan, lalu kedua menampilkan minuman. Ini daftar makanan, menampilkan makanan. Ini untuk menampilkan minuman. Oke. Oke, selanjutnya itu adalah bagian proses pemesanan, di mana di sini saya menggunakan metode proses order ya. Nah, proses order ini adalah inti dari sisi pelanggan. Nah, pertama-tama variabel pesanan dan jumlah pesanan ini direset ke kondisi awal ya, agar setiap sesi pemesanan itu selalu bersih. Lalu kemudian kita memasuki sebuah while loop, yang dimana program ini akan terus berjalan sampai pelanggan mengetik kata selesai. Dalam loop ini terdapat beberapa struktur keputusan. Pertama, program mengecek apakah input itu telah selesai. Jika inputnya telah selesai, jika ya dan belum ada pesanan, maka program akan meminta input ulang. Maka akan muncul seperti ini. Maka akan muncul notifikasi belum ada pesanan, silakan pesan setidaknya 1 item. Kedua, program mencoba mengkonversi input menjadi angka menggunakan integer ya, parse in, integer parse in. Dibungkus dalam blok try catch, dimana untuk try catch ini untuk menangani input yang bukan angka. Kalau input tidak valid atau di luar rentang nomor menu, program tersebut akan meminta ulang, seperti itu. Ini dia. Ketiga, ada pengecekan apakah menu yang dipilih sudah pernah dipesan sebelumnya, atau kalau sudah ada, maka program itu cukup menambahkan jumlahnya saja. Nah, jadi tidak perlu menambah elemen baru di area ini. Ini lebih efisien dan hasilnya lebih rapi di struknya nanti ya. Seperti itu. Kemudian kita ada metode perhitungan biaya sama cetak struk. Nah, di metode ini adalah metode yang sederhana yang mengintegrasi seluruh pesanan lalu mengalihkan harga dengan jumlahnya, kemudian menjumlahkan semuanya menjadi satu nilai total. Nah, nilai ini nantinya akan dikembalikan sebagai double. Oke. Lalu sini ada cetak struk. Nah, bagian ini yang paling menarik di program ini adalah 2 jenis penawaran, di mana penawaran pertama itu diskonnya itu 10%. Ya, jika diberikan total biaya melebihi 100.000, ini diimplementasikan dengan if statement sederhana. If total biaya, jika biayanya melebihi 100.000. Penawaran kedua yaitu beli 1 gratis 1 minuman ya, berlaku jika total melebihi 50.000. Program ini akan mencari minuman dan dengan harga terendah yang ada di daftar pesanan, lalu membebaskan biaya 1 porsi minuman tersebut. Setelah semua potongan diterapkan, program menghitung pajak 10%. Nah, di sini ada. Oke. Dan total setelah diskon, lalu menambahkan biaya pelayanan tetap. Biaya pelayanan 20.000. Nah, hasilnya adalah grand total yang tercetak. Nah, grand total. Semua informasi potongan pajak dan biaya pelayanan itu nantinya akan ditampilkan secara kondisional. Nah, artinya adalah kalau tidak ada diskon, baris diskon tidak akan muncul di struknya. Nanti tidak akan muncul di struknya. Ini membuat struk lebih bersih dan tidak membingungkan pelanggan. Oke. Itu selanjutnya. Nah, ya tadi mungkin totalnya seperti ini tampilkannya. Selanjutnya ada manajemen menu. Nah, fitur manajemen menu ini adalah panel khusus untuk pemilik restoran, di mana ada 4 pilihan, ada tambah menu, ada ubah harga menu, ada hapus menu, dan ada lihat daftar menu. Dan aplikasinya menggunakan while loop dengan switch case dan pilihan 0. Switch case dengan pilihan 0 selalu digunakan untuk kembali ke menu sebelumnya. Sini ada tambah menu.
Tambah menu ini pemilik bisa menambahkan lebih dari satu menu dalam satu sesi. Program menyatakan beberapa menu yang ingin ditambahkan. Nah, lalu menggunakan for loop. Ya. Menggunakan for loop sebanyak jumlah tersebut. Setiap iterasi meminta nama, harga, dan kategori dari inputnya. Lalu di sini ada ubah harga, menu. Nah, kedua operasi ini menggunakan pola yang sama. Tampilkan daftar menu, minta nomor menu, lalu tampilkan dikonfirmasi ke layarnya seperti itu. Nah, pemilik harus mengetik iya untuk melanjutkan atau tidak membatalkan. Selanjutnya kita akan coba menjalankan programnya. Oke, ini tampilannya. Sekarang mari kita lihat programnya. Nah, pilih opsi 1 dari menu utama, pesan berupa beberapa menu, misalkan kita pesan. Nah, di sini ada menunya muncul semua. Kita pesan nasi goreng. Oke, sini kita dan pesan es teh manis. Kemudian kita pilih selesai. Nah, ini dia. Perhatikan struk yang muncul. Nah, sini muncul struknya langsung. Tapi habis milih nasi goreng spesial dengan harga 25.000, subtotalnya 25.000, dan es teh manis 8.000, di mana total biayanya 33.000. Nah, di sini ada biaya pajaknya itu yaitu 10%, jadi biaya 33.300 dengan biaya pelayanannya 25.000, sehingga grand totalnya itu adalah 56.300. Oke, selanjutnya di sini kita akan lanjut. Kita coba menunya hingga totalnya melebihi 50.000. Misalnya kita pilih ayam bakar madu dan beberapa minuman. Kita pilih minuman ayam bakar madu, mungkin kita pilih minuman Milo Dinosaurus. Nah, oke, kita coba selesai. Oke, ya di sini. Nah, bisa dilihat ada ayam bakar madu 35.000, Milo Dinosaurus. Nah, karena ini total biayanya melebihi dari 55.000, maka nanti akan muncul gratis dinosaurus ya. Gratis minuman dinosaurus beli satu gratis satunya muncul. Lalu ada total setelah potongan pajak, sehingga grand totalnya seperti ini. Oke, untuk kita lanjut ke manajemen menu. Nah, ini ada tampilan manajemen menu ya, dimana kita coba tambah menu baru ya. Kita coba tambah menu baru. Nah, menu apa yang inginkan kita coba? Menu ayam goreng. Kita tetap bisa. Input masukkan tidak valid, masukkan angka. Nah, di sini. Nah, di sini saya salah ya, harusnya saya angka dulu. Nah, menu 1 apa nama menunya? Ayam goreng, ayam girang. Ayam girang. Harganya 50.000. Oh, kategori makanan. Oke, kita balik lagi ke menu utamanya. Lihat daftar menunya langsung aja kita coba ya. Nah, muncul ya di sini teman-teman, ayam girang nomor 13 dengan harga 50.000. Oke, demikian presentasi program aplikasi restoran sedapnya ini. Program ini mengimplementasikan konsep-konsep dasar Java seperti penggunaan kelas dan objek. Ada array untuk mengolah data, berbagai struktur keputusan seperti if dan switch case,
lalu serta struktur penggunaan pengulangan for, while, dan do while. Semua fitur yang diminta dan sudah diimplementasikan. Oke, terima kasih sudah menyimak. Kurang lebih mohon maaf kalau ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.